Sebelum beraksi melumpuhkan para pelaku teror di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti tampak memberikan arahan kepada anak buahnya. Dan berikut ini adalah video yang diunggah oleh Kombes Pol Krisnamurti melalui Facebook. Angkat tangan semua, ya. Bajunya dibuka kalau laki-laki. Izin Jenderal, untuk lantai T2 sementara sudah dikuasai. Oke, suruh orangnya keluar semua. Jangan ada yang bertahan di situ, semua keluar, karena kita akan periksa nih gedung. Setelah itu baru naik lantai 3 lagi. Orang yang ada keluar semua, sampai ke atas. Oke? Sekarang gini Pak, kita tunjukkan siapa komandannya, kalau enggak nanti... Ya, dia tim sisir Pak. Saya tim pengendali ini aja, evakuasi. Ya, jadi setiap yang turun, tim saya, tim tindak saya ikut dengan Kadeng. Siap. Tindak. Sisanya yang bukan tindak di bawah untuk geledah yang dievakuasi. Siap. Ya, kemudian arah evakuasi lewat jalur pinggir sini ke arah sana, masuk di balik gedung sana. Oke? Ya, jelas ya, dikawal. Jangan salah tembak ya. Di luar tim tindak, di bawah sama saya. Jelas ya? Siap. Yang ke atas hanya Brimob dan tim tindaknya reserse. Siap. Tim tindak ambil lagi. Siap. Jumlah agenda dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini di Istana Negara, salah satunya melantik pimpinan PLT KPK Johan Budi menjadi staf khusus kepresidenan bidang komunikasi. Untuk mengetahui agenda yang lainnya kita tanyakan ke Jessica Wawor. Jessica, apa kegiatan pertama Johan Budi usai dilantik menjadi staf khusus bidang komunikasi? Pasca dilantik sebagai staf khusus bidang komunikasi atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai staf khusus bidang komunikasi Andini, Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar bersama dengan para menteri dari jajaran Kabinet Kerja, dan tentunya rapat terbatas tadi digelar pada pukul 15.30 membahas terkait dengan daftar insentif negatif. Adapun memang penunjukan Johan Budi sebagai staf khusus bidang komunikasi oleh Presiden Joko Widodo ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya adalah pertama, mempertimbangkan Johan Budi memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat atau bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penunjukan ini tidak ada arahan secara langsung dan juga memang atas dasar keinginan dari Presiden Joko Widodo. Nantinya Johan Budi akan bertugas secara khusus untuk menyampaikan apa saja yang menjadi program-program pemerintah kepada masyarakat. Penunjukan staf khusus bidang komunikasi ini memang dilakukan agar nanti penyampaian program-program pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan atau disampaikan dengan satu persepsi. Dan tadi kami memantau setelah adanya konferensi pers atau penjelasan secara resmi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan jabatan baru yang disandang atau dipegang oleh Johan Budi. Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar oleh Presiden bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja. Namun memang Johan Budi belum bertugas secara langsung untuk menyampaikan apa saja yang menjadi poin-poin penting selama rapat terbatas tersebut. Andini. Jessica, kabarnya ada pemanggilan 2 kubu ini dari kepengurusan P3 hari ini, apakah betul? Ya, dalam pantauan kami, Andini, terkait dengan informasi pemanggilan 2 kubu dari P3 di Istana Kepresidenan, memang kami sudah memantau dan melihat tadi secara langsung Romahur Mursi atau pengurus P3 dari Muktamar Surabaya sudah hadir di Istana Kepresidenan. Informasinya memang Presiden Joko Widodo memanggil 2 kubu pengurus P3, sama halnya seperti dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kemarin terhadap kepengurusan Golkar yang sebelumnya kemarin jika kita ketahui bersama sudah hadir di Istana Kepresidenan ada Abu Rizal Bakri, kemudian juga ada Agung Laksono, dan pertemuan tersebut dilakukan secara terpisah. Namun untuk pertemuan dengan pengurus atau pimpinan dari P3 ini belum diketahui apakah pertemuan tersebut akan dilangsungkan secara terpisah. Artinya Presiden Joko Widodo akan menemui salah satu kubu terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan kubu yang lain. Namun dalam pantauan kami memang yang ada di Istana Kepresidenan saat ini baru Romahur Mursi saja. Dan memang pemanggilan terhadap Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung program percepatan pembangunan dan juga sinergitas antar parpol. Untuk sementara demikian, Andini, kembali ke Anda di studio. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di area Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta.
Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat, di mana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, di pukul 10.56 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 11.02 sudah terjadi kurang lebih ada 6 ledakan dan juga baku tembak di sana. Dan untuk mengetahui informasi atau situasi terkini, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan gambar yang sudah berhasil tim kami rekan bersama rekan Elvita Hairani. Elvita, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Elvita. Ya, Widya, saya bisa mendengar jelas suara Anda. Mungkin Anda bisa melihat saat ini petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga sejumlah petugas kepolisian lain masih terus berjaga-jaga di pos polisi yang berada tepat di tengah-tengah Yellow Box Junction. Di sini adalah lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga ledakan bom yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan juga sejumlah proyektil. Tadinya kami bisa melihat jelas beberapa barang-barang yang akhirnya sudah diambil oleh pihak kepolisian. Dan tadi juga sempat rekan kami menemukan proyektil peluru yang berada di Gedung Jaya, di halaman parkir Gedung Jaya, yang berada sekitar 10 meter dari lokasi tempat terjadinya perkara. Tadi sebelumnya juga lokasi ini sempat didatangi oleh Wakapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, dan saat ini kami juga masih bisa melihat kehadiran dari Ditreskrim Kombes Pol Krisna Mukti yang masih terus mengumpulkan sejumlah barang-barang atau juga sampel-sampel yang bertebaran di sekitar lokasi dan juga proyektil-proyektil yang masih bisa dilihat di sekitar lokasi. Beberapa saat lalu juga kami sudah melihat bagaimana beberapa orang anggota kepolisian memasuki gedung Jakarta Theater dengan memakai pakaian anti bom, dan mungkin Anda bisa juga melihat kaca-kaca di sejumlah lantai yang ada di gedung ini pecah. Ini diduga diakibatkan oleh kerasnya ledakan bom yang terjadi pada siang hari tadi. Helikopter dari pihak kepolisian masih terus berjaga berkeliling untuk mengawasi lokasi sekitar, di mana dikhawatirkan masih adanya bahaya-bahaya yang bisa mungkin mengancam nyawa para warga yang masih berada di sini dan masih terus berkerumun di sekitar lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga pengeboman. Satu hal mungkin yang harus diingat oleh warga yang masih berada di sekitar lokasi Sarina adalah untuk tidak mendekati lokasi. Dari tempat kami berada sekarang, dari titik pos polisi tempat kejadian, hanya sekitar 15 meter ke belakang ke arah jalan Kebon Kacang. Hanya sekitar 15 meter di situ sudah banyak warga yang berada di belakang garis polisi. Tadi sempat warga berusaha untuk menerjang masuk untuk melihat lokasi kejadian, padahal di lokasi yang ada saat ini masih banyak proyektil, barang-barang lain, sampel yang harus diambil segera oleh pihak kepolisian. Hingga kini kami belum mendapatkan informasi terakhir apakah tadi sempat ada informasi yang beredar di
Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua DPR Setia Novanto terkait pemufakatan jahat dalam kasus Papa Minta Saham PT Freeport Indonesia. Pemeriksaan akan dilakukan besok 13 Januari oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Surat pemanggilan sudah diberikan pihak kejaksaan 3 hari sebelumnya. Jika Setia tidak memenuhi panggilan, kejaksaan akan terus melakukan pemanggilan ulang sampai Setia Novanto datang untuk diperiksa. Sebagai warga negara yang baik, Setia diharapkan dapat memenuhi pemanggilan tersebut. Kejaksaan juga akan memeriksa Setia terkait rekaman yang menyebutkan adanya permintaan saham dari PT Freeport. Kita tunggu besok seperti apa, ya. Kita sudah panggil secara patut dan layak, ya. Paling tidak 3 hari sebelum hari H permintaan keterangan. Kita lihat seperti apa. Saya kan baru Selasa kan, besok Rebo. Kita tunggu. Anda boleh melihat nanti datang apa tidak. Harapan kita datang, memenuhi panggilan sebagai warga yang baik, memberikan contoh pada yang lain. Tapi kalaupun saya nggak datang, ya tentunya kita akan panggil lagi secara patut dan layak lagi. Ya, oke. Cukup kita bisa pahami kalau pencara bersikap seperti itu, tapi sebenarnya ya kita sayangkan. Mestinya harus memfasilitasi, mendorong bahwa kliennya memenuhi panggilan itu. Karena kita sudah manggil secara patut dan layak. Tidak ada alasan untuk tidak hadir.